Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Emas Lombok. Oke teman-teman, harga cabai turun ya, drop awal April di pertengahan puasa teman-teman. Saya tertarik menganalisa harga cabai ya di tahun ini yang tiba-tiba turun drastis ya teman-teman, sambil kita ngulik-ngulik tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa harga cabai. Nanti kita share ke teman-teman. Ada hikmah yang bisa kita petik dari turunnya harga cabai ya. Nah, kita sebagai petani apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti akan coba kita sharingkan teman-teman ya. Karena sepertinya ini isu yang cukup penting bagi kita sebagai petani untuk ya agar bisa survive ke depannya. Teman-teman, simak ya. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang harga cabai, saya pernah menganalisa bahwa BIP tanaman cabai itu average sekitar antara 15.000 naik turun teman-teman ya, dengan asumsi bahwa tanaman itu sehat, tidak ada gagal panen. Rata-rata mungkin kalau satu pohon bisa 1 kilo hasilnya, itu average BIP break even point untuk bisa impas BIP nya itu sekitar 15.000 ya, termasuk kita sebagai petani juga dihitung untuk biaya tenaga kerja ya, itu sekitar 15.000 teman-teman. Nah, itu angka BIP. Ketika harga cabai itu ada di angka level 15.000 konstan gitu ya, itu berarti bakbuk teman-teman, tidak untung tidak rugi ya, bakbuk. Tapi kalau di bawah itu jelas petani rugi. Kalau di atas itu, nah itu baru petani untungnya. Nah, kita coba lihat harga cabai di tahun ini ya. Saya punya data dari Januari ya, dari Januari sampai terakhir kemarin teman-teman. Ini data yang saya ambil dari data harga pertanian teman-teman. Nanti saya taruh linknya di deskripsi teman-teman ya, silahkan nanti bisa dikulik-kulik apa namanya datanya teman-teman, silahkan ya. Nanti teman-teman bisa cek. Data itu daily teman-teman, dia tersedia data dari tahun 2019 sampai hari ini. Itu daily, teman-teman bisa ngulik ya. Nah, ini coba saya share data harga cabai di Januari sampai terakhir kemarin April teman-teman ya. Ini kenapa saya share ke teman-teman biar kita tidak galau ya, harga turun jatuh gitu ya, tetapi ternyata di bulan-bulan sebelumnya itu harga masih bersahabat teman-teman ya. Oke, saya lihat ini, teman-teman bisa lihat ya, saya share ke teman-teman datanya dari Januari sampai April ya, awal April itu harga masih stabil teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dari Januari sekitar 25.000. Ini data, saya ambil data bulanan teman-teman ya. Ini adalah apa namanya average per bulan. Sebetulnya bisa saya share ke teman-teman, itu saya tampilkan data secara daily, secara harian, tetapi nanti datanya akan volatil banget ya. Tetapi ini saya coba share rangkuman per bulan aja teman-temannya. Ini datanya valid ya, karena ini kan diambil dari survei harian di masing-masing pasar. Itu insya Allah valid datanya teman-teman. Oke ya teman-teman, Januari 25.000 freight ya. Ini adalah data awal mulai dari Januari ya. Terus konstan naik Februari, Maret naik terus ya. Peaknya itu memang di sekitar awal April. Kemudian pertengahan puasa menjelang ya, awal-awal puasa menjelang pertengahan puasa harga jatuh. Kemarin sampai level kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 11 kalau tidak salah, tanggal 11 itu kami jual cuma harga 12.000. Padahal di awal April itu masih ada di angka 60 ya. Jatuhnya luar biasa. Nah, teman-teman, ini mungkin bisa jadi imbas. Jadi saya pernah dapat data bahwa di Jawa itu penyumbang terbesar untuk suplai cabai adalah Jawa Timur. Yang pertama, yang paling gede. Yang kedua adalah Jawa Tengah ya. Nah, di bulan awal April kemarin saya dapat info bahwa Jawa Timur itu oversupply. Kenapa bisa turun ini? Karena Jawa Timur oversupply panen raya, momentumnya pas dengan bulan puasa yang mungkin demandnya dari pasar agak menurun karena memang mungkin banyak warung tutup gitu ya, analisa gampangnya, analisa lah, makanya bisa drop seperti ini ya. Nah, kita lihat coba
data di tahun 2022 teman-teman ya. Oke, kita lihat tahun 2022. Ya, awal tahun harganya tinggi teman-teman ya. Ini saya share data tahun 2022 dari Januari sampai Desember ya. Kalau saya lihat dari data ini adalah tahun-tahun keemasannya petani cabai. Kenapa? Karena harganya di atas 20.000 average teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini ya data ya dari Januari sampai Desember. Coba lihat, tidak ada yang menyentuh di bawah 20.000. Saya lihat data ini ya. Artinya apa? Bahwa selama tahun 2022 petani cabai itu untung ya, ketika tanamannya tumbuh normal, tidak ada gagal panen ya. Oke, kita lihat di tahun 2021 teman-teman ya. Saya lihat di tahun 2021. Nah, ini saya tampilkan data tahun 2021. Oke, nah ini yang agak di semester pertama itu harga dari Januari masih di atas 30.000, kemudian di April itu peaknya di angka 80.000 lebih ya teman-teman ya. Tetapi mulai turun di Mei ya. Mei itu mulai turun, bisa jadi momentum puasa juga ya. Mei-nya dari April ke Mei-nya dropnya luar biasa. Hampir sama polanya dengan tahun ini ya. Nih kita lihat teman-teman. Nah, kemudian di September itu baru di bawah 15.000. September, Oktober, November. Habis itu harga naik lagi. Artinya dalam jangka waktu 1 tahun itu harga di bawah 15.000 hanya di bulan September, Oktober, dan November. Ya, ini peluangnya teman-teman. Oke, kita lihat coba tahun 2000. Ya, ini data tahun 2000 teman-teman ya. Nah, awal tahun 2000 harga masih oke teman-teman. Januari itu sekitar 20.000 lebih ya, 20.000 lebih. Nah, kemudian mulai drop dari April ke Mei, mulai drop nih teman-teman, 15.000 April. Ini saya dugaan kuat saya adalah dari Mei, mulai drop dari April, mulai rundown ke Mei sampai akhir tahun itu di bawah 15.000 atau sama dengan 15.000. Kenapa? Kita kena COVID ya, teman-teman coba cek COVID itu mewabah di negara ini tahun apa ya? Tahun berapa ya? Tahun 2000 ya, COVID ya. Mungkin mulai ada lockdown dan lain sebagainya itu kan April Mei teman-teman. Nah, kita lihat ya, ini force major, kalau ini kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, oke, kita lihat coba tahun 2019 teman-teman. Oh, enggak ada, sorry, datanya enggak ada. Nah, ini saya dapat support dari tahun 2000 ke sini sampai tahun 2023 teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari data yang saya tampilkan barusan, teman-teman nggak usah panik deh dengan harga cabai. Hanya beberapa bulan harga itu pasti akan volatil. Dia akan, ketika sudah turun, dia akan rebound, akan naik lagi ke atas teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah panik dengan harga yang turun ya. Kecuali kalau ada force major kayak tahun 2000 tadi ya, hampir setengah tahun lebih itu harga jatuh karena memang ada wabah. Nah, itu di luar perkiraan kita ya teman-teman. Tapi setelah dari tahun 2000, tahun 2001, 2022 gitu ya, harga stabil selalu di atas 20.000. Artinya apa? Bahwa sebetulnya kita nggak perlu panik dengan penurunan harga di awal April tahun ini teman-teman ya. Pasti nanti setelah lebaran akan naik lagi. Nah, itu ya insight pertama itu yang ingin saya sampaikan teman-teman. Nggak usah panik lah. Pasti insya Allah tahun depan bulan depan akan naik lagi. Kenapa? Karena demand-nya pasti akan naik setelah pasca lebaran. Walaupun dengan supply yang cukup tinggi, tetapi demand pasti akan tinggi karena kondisi ekonomi kita sudah mulai stabil ya. Tidak ada isu-isu yang menurut saya akan mempengaruhi harga cabai, mempengaruhi harga pangan secara nasional teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan turunnya harga itu akan membuat petani begini. Salah satu keuntungan petani itu kan karena salah satu faktor selain harga. Yang kedua adalah karena biaya operasional ya. Salah satunya adalah biaya pupuk ya. Nah, ketika kita masih mengandalkan dengan pupuk kimia yang kita beli di toko pertanian, yang sekarang harganya gila-gilaan teman-teman ya.
ya ketika harganya jatuh, biaya operasionalnya kita tinggi, ya kita nggak dapat sisa, ya bener kan? Nah, makanya coba kita sebagai petani mulai berpikir bahwa organik itu kan baik ya. Kenapa kita tidak coba ke arah sana dengan bertani semi organik dulu, baru nanti organik. Memang merubah paradigma dari kimia ke organik akan membutuhkan waktu yang lama, dan itu masih banyak perdebatan teman-teman. Mesti ayal-ayalan itu. Alah organik mesti bla 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 dengan segala macam argumen teman-temannya. Tetapi ada juga teman yang dia berhasil dengan bertani organik. Kenapa tidak kita tiru? Itu adalah momentum ketika harga turun seperti ini, titik balik kita. Oh ya, ternyata dengan bertani organik lebih murah secara biaya, lebih sehat secara tanah, dalam jangka panjang itu akan menguntungkan petani ya. Karena biaya produksi bisa ditekan secara maksimal ya. Lebih murah biayanya teman-teman, dan lebih sehat tanamannya teman-teman. Gitu ya teman-teman ya, sedikit lah info-info yang perlu saya share ke teman-teman terkait dengan turunnya harga yang tiba-tiba mendadak anjlok gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Kalau ada diskusi silakan share, ketik di kolom komentar, kita diskusi tentang pertanian teman-teman. Assalamualaikum.